Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan tugas ekonomi politik pertemuan 2, yaitu tentang ekonomi politik dan pembangunan. Adapun pemaparan materi kali ini guna untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi politik yang diampu oleh Ibu Dr. Nora Eka Putri, SIP, MSI. Baiklah, langsung saja ke bagian pertama, yaitu ekonomi politik dalam proses pembangunan. Ortodoks liberalisme yang sangat mengagungkan individualisme, baik perilaku dan kepentingannya. Pandangan terhadap individu seperti ini bersifat sangat fundamental, sehingga masyarakat hanya dipandang sebagai agregasi dari sintesa seluruh kepentingan individu masyarakatnya. Adapun social critic of liberalism yang menyerang pandangan sangat liberal, karena dalam pandangan liberalisme individu seolah-olah hidup dalam isolasi dan ruang kosong. Dalam pandangan ini, sebenarnya masyarakat juga sangat membentuk individu di dalamnya, baik dari sifat, kepentingan, dan perilakunya. Yang terakhir itu ekonomi dan politik. Ekonomi yang pandangannya lebih mirip pada liberalisme yang melihat bahwa proses politik merupakan hasil dari proses non politik. Sedangkan politik melihat bahwa struktur politik lebih menjadi penentu yang membangun kepentingan-kepentingan tertentu. Selanjutnya itu pendekatan dalam ekonomi politik, yaitu pendekatan institusional dan pendekatan Marxian. Selanjutnya itu komponen dalam ekonomi politik. Yang pertama itu ada studi interdisipliner, di mana dari sudut pandang interdisipliner, ekonomi politik berfokus pada ekonomi sosiologi dan ilmu politik untuk memahami bagaimana sistem ekonomi, institusi politik, dan lingkungan saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Sedangkan politik ekonomi baru, bidang ekonomi politik baru memperlakukan kebijakan ekonomi sebagai keyakinan atau tindakan yang harus didiskusikan lebih lanjut daripada sebagai kerangka kerja yang perlu dianalisis. Ini menyatukan ideologi ekonomi klasik dan kemajuan baru di bidang politik dan ekonomi. Terakhir yaitu politik ekonomi internasional. Ekonomi politik internasional berfokus pada bagaimana negara dan institusi menggunakan interaksi ekonomi global untuk membentuk sistem ekonomi politik. Bagian selanjutnya kita membahas tentang perilaku ekonomi politik. Politik ekonomi sangat tertarik dengan keuntungan dan kerugian yang timbul dengan penerapan kebijakan tertentu. Ini memberi mereka gambaran tentang kelompok mana yang mendukung kebijakan dan kelompok mana yang tidak. Sehingga mereka juga memeriksa bagaimana individu meningkatkan utilitas mereka dengan berpartisipasi dalam aktivitas politik. Modal dan tenaga kerja digunakan untuk mempengaruhi proses politik dan menghasilkan kebijakan dengan manfaat paling besar. Perilaku politik dalam satu perekonomian dibentuk oleh tiga aspek berikut ini. Yang pertama ada minat. Individu dalam pemerintahan cenderung mempromosikan kepentingan ekonom dan politik mereka sendiri yang akan membantu mereka mempertahankan kekuasaan. Orang-orang di luar pemerintahan seringkali lebih peduli dengan hasil dari kebijakan ekonomi yang diterapkan. Yang kedua yaitu ada aspek ide. Ide dianggap berpengaruh penting terhadap kebijakan. Selain kepentingan ekonomi dan politik, diasumsikan bahwa individu mencari diri sendiri dan rasional dan bahwa mereka tidak dapat menilai hasil dari semua pilihan yang tersedia bagi mereka. Aspek terakhir yaitu lembaga. Ada aturan politik yang mencakup konstitusi dan menjelaskan bagaimana pemimpin dipilih dan bagaimana kebijakan baru dapat diterapkan. Lembaga membantu menyusun insentif yang dihadapi individu dan kelompok dalam perekonomian. Selanjutnya kita membahas bagaimana pentingnya ekonomi politik. Ketika perekonomian banyak negara saling terhubung melalui globalisme dan perdagangan internasional, politik suatu negara juga dapat mempengaruhi dampak yang kuat terhadap perekonomian negara lain. Memahami hubungan antara kekuatan politik dan kekuasaan ekonomi di suatu negara dapat membantu negara lain memperkirakan dampaknya terhadap perekonomian mereka. Memahami ekonomi politik juga dapat membantu perekonomian suatu negara menjadi lebih tangguh.
Jika para pemimpin pemerintahan yang berkuasa pada suatu saat memiliki pemikiran yang maju, mereka dapat mencoba menerapkan undang-undang dan kebijakan yang menciptakan kemungkinan terbesar bagi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, terlepas dari perubahan kekuatan politik yang mereka hadapi. Nah, baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.